Halo, perkenalkan nama saya Rosa Delima Meak, kelas Farmasi A semester 2 dengan NIM 204111012. Saya sebagai pemateri pertama. Saya sebagai pemateri kedua, nama Septiana Graciela Dede, NIM 204111013, kelas Farmasi A semester 2. Baik, perkenalkan nama saya Silvonia Nidarta Selan dengan NIM 204111031. Baik, saya sebagai pemateri keempat, perkenalkan nama saya Stefani Rensini dari kelas Farmasi A dengan NIM 204111022. Yang pertama, pengertian anion. Anion adalah ion negatif yang terbentuk ketika atom non-logam memperoleh satu atau lebih elektron. Anion dinamakan demikian karena anion tertarik ke anoda atau bidang positif dalam medan listrik. Atom biasanya akan mendapatkan elektron sehingga mereka akan memiliki konfigurasi seperti gas mulia. Penamaan anion sedikit berbeda dari penamaan kation. Akhir dari nama unsur tersebut dihilangkan dan diganti dengan akhiran ida. Misalnya F adalah ion fluorida, sedangkan O-2 adalah ion oksida. Seperti halnya kation, muatan anion ditandai dengan superskrip mengikuti simbol dari unsur yang berbentuk anion tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang satu prinsip percobaan anion. Anion merupakan unsur non-logam yang bermuatan negatif. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi anion adalah ion-ion diidentifikasi menurut sifat-sifatnya. 2. Alat dan bahan yang digunakan dalam analisis anion. Alat 1. Tabung reaksi 2. Pipet tetes 3. Erlenmeyer 100 ml 4. Rak tabung 5. Hot plate 6. Penanggas air 7. Penjepit tabung 8. Kertas isap. Bahan 1. Sampel anion A, B, C, D 2. Aquades 3. Larutan HCl 4. Larutan H2SO4 5. Larutan FeCl3 6. Larutan aluminium 7. Larutan I2 8. Larutan FeSO4 2 kali 9. Larutan NaSCN 10. Larutan HNO3 11. Larutan H2O2 12. Larutan KMNO4 13. Larutan PbOAC 14. Larutan NaOH 15. Larutan AgNO3 16. Larutan K2CrO. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu prosedur kerja. Yang pertama, identifikasi sianida. A. Uji dengan perak nitrat. Larutan sampel dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan AgNO3 ke dalam tabung tersebut tetes demi tetes. Perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. B. Uji dengan asam sulfat pekat. Sedikit garam sianida dipanaskan dengan asam sulfat pekat. Uji nyala dilakukan terhadap korban karbon monoksida yang dihasilkan. Perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. C. Uji biru Prusia. Larutan sampel dituangkan ke dalam tabung reaksi. Sampel dibasahkan dengan larutan NaOH. Ditambahkan beberapa ml larutan FeSO42, campuran dididihkan, lalu campuran yang telah dingin diasamkan dan ditambahkan larutan FeCl3. Perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. Yang kedua, uji tiosulfat. Uji tiosulfat yang pertama, A. Uji dengan HCl encer. Larutan sampel dituangkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan HCl encer, lalu dipanaskan. Uji dilakukan dengan kertas saring yang telah dibasahi dengan larutan K2CrO4. Perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya.
B. Uji dengan larutan iod. Larutan sampel dituangkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan larutan iod. Perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. C. Uji dengan larutan PbOAC. Larutan sampel dituangkan ke dalam tabung reaksi, ditambah larutan timbal secara berlebih, campuran dipanaskan hingga berbentuk endapan, lalu perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. Yang ketiga, uji nitrit. A. Uji dengan HCl encer. Larutan sampel dituangkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan HCl encer sehingga diperoleh warna dan uap. Perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. B. Uji dengan kalium iodida. Larutan sampel dituangkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan larutan kalium iodida. Campuran tersebut diasamkan dengan asam asetat atau asam sulfat encer, ditambahkan beberapa tetes amilum, lalu perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. C. Uji dengan kalium permangat. Larutan kalium permanganat yang sebelum telah diasamkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan larutan sampel, lalu perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. Yang keempat, uji kromat dan dikromat. A. Uji dengan larutan perak nitrat. Larutan sampel dituangkan ke dalam 3 tabung tersebut, kemudian ditambahkan AgNO3, ditambahkan masing-masing asam nitrat encer, amonia, dan asam asetat. Kemudian ditambahkan HCl dan dipanaskan, lalu perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan hasil reaksinya. B. Uji dengan timbal asetat. Larutan sampel dituangkan ke dalam 3 tabung reaksi, ditambahkan larutan timbal. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan masing-masing asam nitrat encer, amonia, dan NaOH. Perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan hasil reaksinya. C. Uji dengan H2O2. Larutan sampel yang dituangkan ke dalam tabung reaksi, sampel yang diasamkan dengan larutan HCl, ditambahkan amil alkohol, lalu ditambahkan larutan H2O2 tetes per tetes, lalu perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. 5. Uji permanganat. Yang pertama, diuji dengan H2O2 dengan melakukan prosedur yaitu larutan sampel dituang ke dalam tabung reaksi, lalu sampel diasamkan dengan larutan HCl dan ditambahkan amil alkohol, lalu ditambahkan larutan H2O2 tetes per tetes. Perubahan yang terjadi diamati lalu ditentukan reaksinya. Yang berikut diuji dengan NaOH dengan melakukan prosedur. Yang pertama, larutan sampel dituang ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan NaOH, lalu perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. Yang berikut diuji dengan menggunakan H2SO4 encer. Yang pertama, larutan sampel dituang ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan H2SO4 yang encer, lalu perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. 6. Uji asetat. Yang pertama diuji dengan menggunakan H2SO4 encer. Dengan melakukan prosedur yang pertama, larutan sampel dituang ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan H2SO4 encer, kemudian campuran tersebut dipanaskan. Lalu yang ketiga, perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. Berikutnya diuji dengan AgNO3. Dengan melakukan prosedur yang pertama, larutan sampel dituang ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan larutan AgNO3 ke dalam tabung tersebut tetes demi tetes. Sama seperti sebelumnya, perubahan yang terjadi diamati lalu ditentukan reaksinya. Berikut diuji dengan FeCl3. Dengan melakukan prosedur, larutan sampel dituang ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan larutan FeCl3. Campuran tersebut dipanaskan hingga terbentuk endapan.
Selanjutnya perubahan yang terjadi diamati lalu ditentukan reaksinya. 7. Uji klorida. Yang pertama diuji dengan menggunakan H2SO4 pekat dengan melakukan prosedur yaitu larutan dituang ke dalam 2 tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan asam sulfat. Selanjutnya salah satu tabung dimasukkan ke dalam pemanas. Dan berikut perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. Selanjutnya diuji dengan AgNO3. Yang pertama, larutan sampel dituang ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan AgNO3 ke dalam tabung tersebut hingga terbentuk endapan. Kemudian ditambahkan larutan amonia encer, kalium sianida, dan tiosulfat. Perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. Berikut diuji dengan PbOAc. Yang pertama, larutan sampel dituang ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan PbOAc ke dalam tabung reaksi tersebut. Selanjutnya perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. Yang kedelapan, uji sulfida. Yang pertama diuji dengan menggunakan HCl atau H2SO4 encer. Dengan melakukan prosedur yang pertama, larutan dituang ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan asam klorida atau asam sulfat. Selanjutnya hasil diuji dengan kertas saring yang telah dibasahi dengan PbOAc. Selanjutnya perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya. Berikut diuji dengan perak nitrat. Yang pertama, larutan dituang ke dalam 2 tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan asam nitrat panas dan dingin ke dalam masing-masing tabung. Yang ketiga, perubahan yang terjadi diamati lalu ditentukan reaksinya. Yang terakhir diuji dengan timbal asetat. Dengan melakukan prosedur yang pertama, larutan sampel dituang ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan larutan PbOAc ke dalam tabung tersebut. Dan terakhir, perubahan yang terjadi diamati dan ditentukan reaksinya.